Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Dewi Fortuna. Saya dari kelas akuntansi karyawan semester 5, tingkat 3. Saya di sini akan memaparkan tugas dari akuntansi sosial lingkungan yang berjudul Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. Nama penulisnya yaitu Arga Mustika Winarsih dan Badingatus Solihah. Nama jurnalnya yaitu Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Tahun terbitnya volume 13 nomor 1 Juni 2016. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sampel penelitian ini diambil dari 6 industri, yaitu ada pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011, 2012, dan 2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengujikan sampel penelitian, yaitu sebanyak 128 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepekaan industri, multidireksif, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan ROA berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian juga menunjukkan pengaruh negatif dari komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI 2014 menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut WALHI, kasus-kasus tersebut terkait dengan krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Korporasi menempati angka yang tertinggi sebagai aktor atau pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan. Dari berbagai permasalahan lingkungan tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan di Indonesia. Ada teori-teori, yaitu ada teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan kontraksi sosial organisasi dengan masyarakat kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat. Menurut Brown dan Gigan 1999. Teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak prinsipal menyewa pihak lain, agen, untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengungkapan keputusan kepada agen, Jensen dan McKing 1976. Teori ini menyatakan bahwa dengan adanya asimetris informasi, manajer sebagai agen akan memilih kebijakan untuk memaksimalkan kepentingan para prinsipal, yaitu para pemilik perusahaan, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun hipotesisnya. Hipotesis pertama, meliputi media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Pengaruh kepekaan industri terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, Adam et al. 2005, memaparkan bahwa kepekaan industri merupakan dampak dan pengaruh yang diciptakan perusahaan yang berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, dan karyawan terhadap lingkungan perusahaan. H2, perusahaan yang berada dalam industri pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Karakteristik Dewan Komisaris berpengaruh komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan komisaris. Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. H3A, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Pengaruh keragaman gender terhadap kualitas pengungkapan lingkungan menurut Adams et al. H3B,
keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Pengaruh multidireksif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Multidireksif merupakan anggota Dewan Komisaris yang bekerja sebagai Dewan Komisaris di perusahaan lain yang mendampak pengaruh serta interaksi berbagai Dewan Komisaris. H3C multidireksif berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Inti dari tata kelola perusahaan di Indonesia ada pada Dewan Komisaris Kertanatugas. Utama, Dewan Komisaris adalah mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh Dewan Direksi, serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi. H3D, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Teori Agnesi memunculkan pendapat tentang adanya perbedaan kepentingan antar pemilih, yaitu pemegang saham dan manajer. Populasi dan sampel pada penelitian, serta alat analisis yang digunakannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013. Pengambilan data selama 3 tahun dianggap sudah mempresentasikan kondisi pelaporan lingkungan di Indonesia. Dan untuk alasan kebaruan data, pemilihan sampel mengacu pada penelitian Rupley et al. 2012 dan Presentianti 2014. Terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Pembatasan jenis industri tersebut untuk meningkatkan kualitas pengumpulan data, karena proses pengumpulan data bisa lebih terfokus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskripsi, analisis regresi, data panel, dan uji persyaratan regresi atas model terbaik yang terpilih dengan menggunakan IFU 8.0. Statistik deskripsi digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Analisis regresi data panel dilakukan dengan terlebih dahulu mengestimasi menggunakan model Kalman effect, Fixed effect, dan random effect. Hasil pengujian hipotesis berpengaruh kepekaan industri terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepekaan industri diterima pada tingkat A sama dengan 10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibanding perusahaan yang berada pada industri lainnya. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sembiring 2005, Anggraini 2006, Jakman dan Mahmud 2008, serta Purwanto 2011 yang menemukan bukti empiris bahwa tipe industri atau profil perusahaan kepekaan industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengaruh komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dalam model Fixed effect, variabel komisaris independen berpengaruh signifikan pada A sama dengan 10% terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Namun demikian, arah hubungan menunjukkan pola negatif. Artinya, proporsi komisaris independen yang semakin besar justru akan menurunkan kualitas pengungkapan lingkungan. Pengaruh keberagaman gender terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pada model Fixed effect, variabel keberagaman gender, yaitu keberadaan anggota Dewan Komisaris perempuan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Ditolaknya variabel keberagaman gender pada model regresi ternyata sejalan dengan penelitian Presentianti 2014, di mana tanpa adanya anggota Dewan Komisaris perempuan, perusahaan tetap berjalan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengungkapan laporan lingkungannya. Pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Agnesi bahwa pengawasan Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengelolaan yang baik.
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas pengungkapan lingkungan, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Temuan ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan di mana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Koefisien dari fixed effect model menunjukkan angka 0,99322 dan bertanda positif yang menunjukkan arah hubungan positif, sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Hasil penelitian ini berhasil mendukung premis teori agensi bahwa semakin tinggi laba yang dipengaruhi perusahaan, maka pengungkapan hasil yang diungkapkan akan semakin baik. Perusahaan dengan laba yang tinggi artinya memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan pengungkapan. Kesimpulan dari semua materi yaitu dapat diambil kesimpulan bahwa kepekaan industri komisaris independen multidireksi, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan mortabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media, keragaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah satu. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian hanya perusahaan pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, dan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan 2013, sehingga kurang mewakili seluruh perusahaan di Indonesia. Kedua, terdapat unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan lingkungan dan mengukur jenis liputan media. Ketiga, terbatasnya media online yang dijadikan sumber dalam mengatur variabel environmental media. Serta keempat, pengungkapan variabel kepemilikan institusi dalam penelitian ini hanya melihat kepemilikan langsung dan mengkategorikan kepemilikan oleh nominal bank custodian sebagai investor institusi. Hal ini diungkapkan dapat mempengaruhi hasil. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.